Scam Villains Self-Saving System Chapter 21. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Shen Qingqiu terdiam lama sebelum melemparkan pelat logam ke dada Ming Fan, membiarkan dia mengambilnya. Ming Fan diam-diam mengintip ekspresi Si Zun dan menemukan bahwa itu tidak terlalu bagus. Dia memikirkan bocah nakal Luo Binghe. Setelah dia turun gunung, Si Zun sangat pemilih tentang makanan dari dapur dengan segala cara yang mungkin. Dia belum makan dengan baik akhir-akhir ini, jadi Ming Fan bertanya, "Si Zun, haruskah murid ini menyiapkan camilan?" Setiap hari, Luo Binghe diajarkan dengan serius oleh iblis mimpi dalam mimpinya dan berkembang dengan sangat cepat. Dia bisa mengambil tanggung jawab sejak lama. Shen Qingqiu sering menyerahkan beberapa urusan internal sepele Gunung Changqiong baginya untuk dilaksanakan. Setelah dia tumbuh sedikit lagi dan turun gunung untuk memusnahkan iblis, tugas dukungan Lord Puncak juga dilemparkan kepadanya. Itu untuk mencegahnya berkeliaran di sisi Shen Qingqiu setiap hari. Meskipun dia dilayani dengan sangat nyaman setiap hari, dia tidak tahu apakah anak ini telah menjadi bengkok atau apa, menempel padanya sedikit terlalu kuat. Shen Qingqiu kadang-kadang merenungkan ini, apakah itu karena dia telah memanjakannya terlalu banyak? Jika ini terus berlanjut, ketika saatnya tiba, dia tidak akan memiliki cara untuk menjadi kejam dan menjatuhkannya ke dalam endeles abis neraka tanpa akhir, neraka tak berujung. Shen Qingqiu benar-benar tidak berselera. Dia mengangkat tangannya, "Tidak perlu. Kamu bisa turun." Ming Fan tidak berani mengatakan lebih banyak dan dengan jujur pergi. Di dalam hatinya, wajahnya penuh air mata. Bocah Luo Binghe ini, di tahun-tahun ini dia sudah menjadi orang yang sangat dicintai di hati Si Zun. Orang lain tidak punya cara untuk membiarkan Si Zun minum bahkan seteguk bubur. Tentu saja, dia tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa itu adalah masalah tentang si juru masak. Setelah beberapa waktu berlalu, terdengar suara langkah kaki mendekat lagi. Shen Qingqiu berkata, "Bukankah saya mengatakan itu tidak diperlukan?" Suara seorang pria muda yang membawa sedikit keluhan berkata, "Murid ini berlari kembali dari ribuan li jauhnya. Si Zun, apakah kamu akan menolakku tanpa pernah bertemu denganku?" Suara ini elegan dan jelas tanpa kehilangan semangat seorang anak muda. Mendengarnya, Shen Qingqiu hampir terbalik dan jatuh ke tanah dengan kursinya. Dia dengan cepat berbalik. Seorang remaja berusia 17 tahun berdiri seperti batu giok murni, mengenakan jubah putih. Sebuah senyuman mengintai di sudut bibirnya, matanya berbinar padanya. Di punggungnya, dia membawa pedang berharga yang dia terima dari puncak Wan Jian yang bernama Zeng Yang. Zeng berarti tegak atau benar, yang pada umumnya berarti energi positif, maskulin atau mengacu pada matahari. Pedang abadi dimanifestasikan dari Qi Luo Binghe dan tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual. Ini adalah pedang kelas atas yang bagus yang ditarik keluar oleh Luo Binghe dari dinding batu dan menarik seruan dan pujian rekan-rekan muridnya. Tapi dibandingkan dengan pedang yang benar-benar milik Luo Binghe, Si Mo itu sama sekali bukan di level yang sama. Shen Qingqiu menempatkan dirinya kembali, lalu tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu bisa kembali dengan sangat cepat kali ini?" Luo Binghe duduk di sampingnya dan dengan mantap menuangkan secangkir teh, lalu mendorongnya di sebelah tangan Shen Qingqiu. "Itu bukan bencana yang merepotkan. Juga, sangat merindukan Si Zun. Aku mengendarai kuda kembali tanpa henti." Kata-kata ini terdengar sangat halus. Namun, sebagai protagonis laki-laki, Luo Binghe harus memiliki kemampuan untuk membuat kata-kata halus seperti keluar dengan ketulusan dan keterampilan. Mengenai ini, Shen Qingqiu menemukannya sangat berguna. Shen Qingqiu mengambil secangkir teh dan minum seteguk. Dia belum sepenuhnya mencicipi teh gunung salju yang sangat baik ketika dia berkata, "Konferensi Aliansi Immortal akan segera dimulai." Luo Binghe sudah tahu tentang ini. Dia bertanya, "Apakah Anda membutuhkan murid ini untuk memberikan salinan daftar murid yang berpartisipasi dari puncak Qingqing untuk dilihat Si Zun?" Tahun-tahun ini, hal-hal ini entah besar atau kecil, semuanya dilemparkan oleh Shen Qingqiu ke Luo Binghe untuk ditangani. Bagaimanapun, Luo Binghe saat ini sangat imut, patuh dan berguna, melaksanakan tugas secara akurat dan tepat. Shen Qingqiu benar-benar tidak dapat memikirkan alasan mengapa dia harus melakukannya sendiri. Sebelum membuat keputusan akhir, Luo Binghe selalu meminta Shen Qingqiu untuk memeriksa mereka lagi dan melihat apakah ada yang salah.
Shen Qingqiu selalu ingin mengatakan, sebenarnya, kamu tidak perlu memberikannya kepadaku untuk memeriksa lagi. Benar-benar, kemampuanmu untuk bekerja lebih kuat dari diriku. Shen Qingqiu berkata, akan lebih baik untuk melaporkan langsung ke kepala sekte mulai sekarang. Luo Binghe menganggukkan kepalanya. Dia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba melahirkan semacam perasaan aneh. Shen Qingqiu hari ini tampaknya memberi perhatian khusus kepadanya. Dia tidak bisa menahan senyum. Shizun, mengapa kamu terus menatapku? Kecuali Shizun juga merindukan murid ini setelah turun gunung begitu banyak hari. Shen Qingqiu dengan tenang berkata, tidak bisakah saya melihat apa yang saya besarkan? Luo Binghe tertawa berkata, tentu saja Anda diizinkan. Apakah Shizun menganggapku enak dilihat? Shen Qingqiu tertawa, hehehe. Setelah beberapa saat diam, dia mencari kata-kata, lalu bertanya, Binghe. Luo Binghe menemukan bahwa Shen Qingqiu berbeda dari biasanya. Dia pasti memiliki kata-kata penting untuk dikatakan, jadi dia berkata dengan serius, ya. Shen Qingqiu menatapnya dengan kedua mata dan berkata, apakah kamu ingin menjadi kuat? Cukup kuat untuk tak tertandingi, sampai tidak ada seorang pun di bawah langit berani melawanmu. Luo Binghe punya jawaban untuk pertanyaan ini sejak lama. Dia sungguh-sungguh duduk dan tanpa ragu-ragu, langsung menjawab, ya. Melihat dia menjawab dengan tegas, hati Shen Qingqiu menghela nafas. Dengan urgensi dalam setiap kata, dia melanjutkan, sebagai contoh, jika sebelum itu, kamu harus mengalami banyak penyiksaan menyakitkan, menderita kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, kondisi fisik dan mentalmu yang mendekati keruntuhan, apakah kamu masih ingin menjadi orang yang sangat kuat? Luo Binghe perlahan berkata, menuju kepahitan dan kesulitan yang menyakitkan, Binghe tidak takut dan hanya meminta untuk menjadi cukup kuat untuk melindungi orang-orang pentingnya. Setelah menerima jawaban ini, hati Shen Qingqiu akhirnya bisa stabil. Benar, Luo Binghe, demi masa depanmu menjadi orang yang memegang harem 3.000 bunga seperti giok, kamu harus menjadi kuat. Meskipun hatinya masih tidak tahan, memikirkan bagaimana ini perlu bagi protagonis untuk mengalami, sama seperti proses kupu-kupu yang muncul dari kepompong, Shen Qingqiu siap untuk menyesuaikan kembali pikiran dan hatinya untuk tindakan tidak manusiawi mendatang. Setelah 3 hari, menurut daftar, murid-murid dari 12 puncak milik Gunung Changqiong pergi ke konferensi. Kali ini konferensi Aliansi Immortal diadakan di medan kompleks naik ke pegunungan yang berhutan lebat. Itu bernama Ngarai Juedi. Mereka yang sudah membuat nama untuk diri mereka sendiri pasti tidak akan pergi dan berpartisipasi dalam konferensi Aliansi Immortal lagi untuk bersaing dengan junior mereka. Tidak perlu bertarung untuk sisa. Oleh karena itu, 12 pemimpin tertinggi dan senior bela diri tidak akan berpartisipasi, tetapi setiap kepala dapat memilih paling banyak 10 murid untuk berpartisipasi. Karena ada begitu banyak orang yang menjadi abadi, semakin banyak semakin baik. Maka setelah semua orang dilengkapi dan siap untuk berangkat, ada 100 orang yang sudah datang. Begitu banyak pedang terbang yang terlalu tinggi profilnya, jadi mereka masih berangkat dengan gerbong. Itu adalah novel kultivasi, namun mereka menunggangi kereta kuda sepanjang waktu. Banyak orang memilih untuk menunggang kuda dan terlihat gagah berani. Tapi karena Shen Qingqiu tidak pandai mengendarai dan tidak ingin jatuh dan mematahkan lehernya, dan kedua karena dia berpikir mengekspos wajahnya ke angin dan hujan di pegunungan tidak cukup santai, dia mengebor jalannya ke kereta kuda dengan semua orang menonton.